Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mungkin ketika kalian masih duduk di SMP, belum mendapatkan materi pelajaran kimia secara khusus. Nah, ketika di SMA sekarang, kalian akan mendapatkan mata pelajaran kimia, ya. Mungkin ketika di SMP ini masih bergabung dengan materi IPA, biologi atau fisika. Baik, eh, nah apa itu kimia? Kemudian apa peran kimia dalam kehidupan sehari-hari? Ya, maka kita akan kupas pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai. Hakikat ilmu kimia, hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Mungkin ketika kalian mendengar kata kimia, bisa jadi asumsinya adalah sesuatu yang negatif. Misalnya bom atom, racun, ya, eh, narkoba dan sebagainya. Kadang yang kita dengar itu selalu hal-hal yang negatif. Padahal hakikat ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, ya, susunan suatu benda. Kemudian hakikat ilmu kimia juga ilmu yang mempelajari struktur materi. Kimia juga merupakan ilmu yang mempelajari sifat materi, dan yang berikutnya, kimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan materi. Jadi anak-anak sekalian, hakikat ilmu kimia itu tidak hanya mempelajari tentang susunan, tetapi juga yang dipelajari adalah strukturnya, susunannya, sifatnya, dan perubahan pada materi itu. Contoh sederhana, misalnya, kenapa es ini bisa mencair kalau misalnya diambil dari kulkas, ya? Atau eh, kenapa kertas yang sudah dibakar itu bisa menjadi arang? Nah, itu tentunya adalah perubahan-perubahan materi yang terjadi. Baik, nanti di akhir video ini kalian harus menyimpulkan apa itu hakikat ilmu kimia. Kemudian, ya, nah, lantas pasti setiap ilmu pengetahuan itu ada manfaatnya untuk kehidupan, ya. Apa saja peran ilmu kimia dalam kehidupan? Ya, sebelum kita mengetahui peran ilmu kimia dalam kehidupan, yang ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sebetulnya, kita coba lihat dulu, ya, ada cabang-cabang ilmu kimia, kemudian apa manfaatnya dalam bidang kehidupan, nanti kemudian perannya dalam menyelesaikan masalah global, serta nanti karir ketika kita misalnya menggeluti bidang kimia nih. Kalian mungkin yang nanti tertarik dengan ilmu kimia ini bisa memilih karir-karir, ya, atau pekerjaan yang ada ditawarkan oleh orang-orang lulusan kimia. Nah, sekarang kita lihat dulu cabang-cabang ilmu kimia, ya. Nah, nanti kalau kalian kuliah misalnya jurusan kimia, maka mata kuliahnya itu akan dibagi-bagi, ya. Ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, dan biokimia, ya. Apa itu kimia organik? Ini kimia yang mempelajari tentang komposisi senyawa-senyawa organik, ya. Ini lebih tepatnya senyawa-senyawa yang umumnya dihasilkan oleh makhluk hidup, ya. Itu organik. Kan kalian pernah mendengar ada sampah organik, ya, ada sampah anorganik seperti itu. Kemudian yang berikutnya kimia anorganik, ini mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat pembuatannya dan sifat dan pembuatannya. Misalnya garam, ya, mineral, senyawa logam dan material. Misalnya garam dapur, ya, rumus kimianya apa? Ayo, nanti coba dicari ya garam dapur itu. Itu termasuk senyawa anorganik, gitu. Kemudian kimia analitik, ini biasanya kimia-kimia yang berkaitan dengan eh, kimia kualitatif yang bersifat hal-hal yang sifatnya analitis. Contoh misalnya kalau kalian lihat di TV ada orang yang menguji kandungan boraks dalam makanan, ya, dalam tahu dan sebagainya, itu diuji secara analitik. Bahkan mungkin
bisa juga sampai menguji berapa kandungan natrium sianida waktu pada kasus kematiannya Mirna ya oleh kopi Mirna itu ya, waktu itu masih terkenal sekali. Berapa kandungan sianida yang ada di dalam kopi tersebut sehingga bisa membunuh. Nah, ini dilakukan oleh kimia analitik. Kemudian biokimia ini kimia yang kaitannya dengan biologi ya, dia mempelajari tentang karbohidrat, protein dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini beberapa cabang ilmu kimia. Masih banyak ya. Ada kimia lingkungan. Ini bicara tentang lingkungan, kimia farmasi. Nah, ingat, kamu mungkin farmasi udah familiar ya. Farmasi itu berkaitan dengan obat. Kemudian kimia fisik. Ini kimia yang berkaitan dengan energi ya. Dia lebih ke arah fisika sebetulnya. Kimia pangan. Ini berarti mengkaji tentang makanan. Ada kimia inti. Ini biasanya mempelajari zat-zat yang mikro ya, misalnya untuk keperluan kedokteran, pertanian, atau mungkin nuklir ya, zat radioaktif seperti itu. Nah, jadi banyak sekali cabang-cabang ilmu kimia ya, anak-anak. Nah, nanti bisa kalian dapatkan itu secara mendetil ketika di kuliah ya. Kuliahnya tentunya kalau ngambil jurusan kimia ya tentunya. Nah, kemudian apa saja manfaat ilmu kimia dalam bidang kehidupan? Nah, ini ada ilustrasi atau gambar, ini ada pupuk Korea, pupuk untuk tanaman ya, seperti itu. Nah, ternyata bidang-bidangnya itu banyak sekali. Hampir setiap bidang kehidupan ini tidak terlepas dari apa yang namanya zat kimia. Contoh bidang kedokteran, obat-obatan itu zat kimia ya. Bidang pertanian, ini contohnya pembuatan pupuk ya kan ya, seperti itu. Bidang geologi ya, penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam batuan. Dari ilmu kimia di bidang biogeologi ini orang bisa mengetahui berapa tahun umur fosil ini ya. Jadi dia dengan cara perhitungan-perhitungan ilmiah begitu dia bisa menentukan ini fosil ini umurnya sudah berapa tahun. Kemudian bidang teknik sipil. Nah, ya, ini mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Nah, ini apa manfaat kimia dalam kehidupan. Coba kita lihat lagi di bidang biologi juga kimia berperan. Contohnya misalnya penentuan struktur dan sifat senyawa karbohidrat tadi yang dipelajari khusus oleh biokimia itu ya, yang dari cabang ilmu kimia. Kemudian bidang hukum. Nah, ternyata kimia juga sampai ke ranah bidang hukum. Contohnya pemeriksaan sidik jari ya. Ini menggunakan larutan AgNO3 atau perak nitrat. Jadi kalau orang misalnya ada terjadi pembunuhan misalnya begitu, maka polisi itu akan bisa memeriksa sidik jari dengan tentunya bantuan dari ahli kimia ya untuk bisa melihat ini sidik jari pelaku ini seperti apa. Itu bidang kimia yang ada kaitannya dengan bidang hukum. Bidang mesin, contohnya mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin seperti apa. Ini masih banyak sekali ya ruang lingkup manfaat ilmu kimia dalam bidang kehidupan. Nah, kemudian ini contohnya pembuatan gas ya. Masih banyak sekali manfaat-manfaat ilmu kimia yang lain ya. Kita bisa menikmati LPG untuk memasak. Kalau dulu mungkin orang masih bersusah payah dengan kayu bakar. Sekarang menggunakan gas ya. Itu juga salah satu peran kimia dalam kehidupan. Nah, kemudian apa peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global? Ya, adanya pembuatan atau penemuan biogas, ya, untuk program untuk program ini digunakan. Nah, kimia juga punya peran dalam menyelesaikan masalah global, misalnya pemberian alat khusus pada knalpot ya untuk mengurangi emisi gas, ya yang mungkin biasanya kendaraan-kendaraan itu mengeluarkan kadar CO2 dan karbon monoksida yang banyak, ini ada alat khusus untuk bisa menangkap CO2 dan CO itu agar berkurang jumlahnya, ya seperti itu. Juga diciptakannya biogas, ya artinya gas yang berasal dari makhluk hidup. Nah itu salah satu peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Nah kemudian tentunya kalian bertanya-tanya, nanti kalau saya kuliah misalnya
mengambil bidang kimia, itu nanti saya bisa bekerja di bidang apa saja. Nah, ternyata ini bisa kita lihat nih, banyak sekali ya. Bisa bidang pengendalian mutu dalam industri kimia, ya, ini yang bagian QC, ya, seperti itu. Di berbagai perusahaan, ya, bisa di industri kimia itu di kita di Bekasi khususnya itu sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara itu banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, bidang kimia. Kemudian bisa juga di bidang produksi di industri-industri petrokimia. Nah, petrokimia ini nanti adalah eh, pabrik atau PT yang menggunakan bahan-bahan kimia sebagai bahan bakunya, ya. Contoh misalnya pembuatan plastik, ya kan. Kemudian pembuatan apa spare part kendaraan seperti itu, ini juga menggunakan kimia, ya. Nah, kemudian bisa juga jadi peneliti nih, ya, bagi kalian yang senang ngutak-ngatik sesuatu gitu, yang senang eksperimen, ini bisa juga jadi peneliti, misalnya di LIPI, ya kan, di LAPAN, ya, lembaga antariksa dan penerbangan nasional, atau di BATAN, Badan Atom Nasional, ya, atau di LIPI tadi ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi bisa jadi peneliti, atau mungkin bisa jadi peneliti di lab swasta, misalnya seperti itu. Nah, bisa juga menjadi tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan, misalnya jadi dosen, ya, di kampus seperti itu, atau mungkin jadi guru seperti Bapak. Nah, nanti tinggal kalian mau memilihnya di bidang apa, ya, seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya karir-karir di bidang kimia seperti yang tadi kita buka di awal, cabang-cabang ilmu kimia itu ada farmasi juga, ada nanti menjadi ahli lingkungan dan sebagainya. Pokoknya asik deh ya. Nanti kalau kalian mengambil karir di bidang kimia. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang hampir semua bidang itu membutuhkan apa yang namanya zat kimia. Baik. Jadi kita sudah membahas tentang hakikat ilmu kimia, kemudian cabang-cabang ilmu kimia, kemudian peran kimia di bidang di global begitu, sama karir yang nanti bisa diambil di bidang kimia. Bagaimana? Tertarik dengan ilmu kimia? Kalian terus ikuti ya materi pelajaran ini sehingga kalian nanti bisa termotivasi untuk menjadi bagian dari ahli kimia. Baik, ini dulu video pertama kita. Nanti di akhir video ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Terima kasih.